Kabupaten Malang di ketinggian di atas 1100 di atas permukaan air laut. Saya berada di tengah-tengah perkebunan kopi Arabica yang cukup bagus, dan ini adalah awal dari buah pertama ya, yang siap dipanen, ya sudah berbuah, cukup lebat juga, bagus sekali. Area ini unik karena ditumpang sarikan dengan jeruk dan juga di sini cengkeh, dan ini nanti diharapkan bisa memberikan aroma tersendiri bagi kopi Arabica di sini, sehingga bisa menarik selera konsumen karena ada ciri khas rasanya, ada rasa yang spesial. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih saat ini saya dipercaya untuk sekali lagi memberikan sapaan kepada jemaat GKJ Dagang Walur. Saat ini sebagaimana kita sudah saksikan bersama tadi cuplikan video saya ketika melakukan penelitian di daerah Malang. Dari situ saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar bahwa kalau petani kopi Arabica sebegitu inginnya bahwa kopi Arabicanya memiliki kualitas yang lebih lagi dengan menaruh beberapa tanaman-tanaman yang beda jenis dalam satu lingkungan yang sama dengan dia. Saya yakin Tuhan Allah kita, Dia sang petani agung, Dia yang sang petani yang maha bijaksana, itu juga memiliki satu kehendak yang terbaik dalam hidup kita. Kita yang adalah manusia yang Dia ciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, Dia memiliki satu kehendak yang indah dengan menaruh kita di dalam posisi kita yang ada sekarang ini, dengan menghadirkan makhluk-makhluk ciptaan Dia yang lainnya ada di sekitar kita dalam satu ekosistem yang indah di sekitar kita. Itu pasti Allah sang petani agung itu memiliki satu kehendak yang terindah dalam hidup kita. Tak terlepas dari keberadaan kita di tengah-tengah wabah pandemi corona saat ini, yakin dan percayalah bahwa Allah sang petani agung memiliki satu kehendak yang terindah dengan menghadirkan wabah corona ini. Satu hal yang bisa kita petik, corona membuat kita berjaga jarak, tetapi jarak yang ada tidak kemudian membuat kita terputus, karena kita terus-menerus menggali ide-ide kreatif kita untuk selalu berinovasi, memanfaatkan segala perkembangan teknologi yang ada untuk bisa kembali merekatkan jarak yang memisahkan karena adanya corona ini. Kita bisa memanfaatkan aneka aplikasi digital untuk bisa bertemu dengan banyak orang. Bahkan saat ini begitu banyak webinar yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Webex, Google Meet, dan juga Zoom dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak sekolah yang saat ini tidak bisa belajar di sekolah, dia masih bisa belajar bersama gurunya tanpa harus bertemu secara fisik. Anak-anak sekolah bisa belajar bersama gurunya melalui aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Saudaraku, Tuhan maha baik. Menghadirkan wabah corona ini juga saya yakin Tuhan memiliki kehendak yang terbaiknya. Percayalah bahwa rancangan yang terindah sudah Dia susun atas hidup kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan sebagai warga bangsa dan negara. Wabah corona, sekalipun itu membuat kita semuanya heboh, cemas, khawatir, tetapi percayalah, Allah tidak meninggalkan kita. Dimanapun saat ini Allah menempatkan kita, baik itu di dalam satu kondisi, dalam satu lingkungan yang mungkin kita tidak suka, bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit, diisolasi dan lain sebagainya, dalam satu kondisi ruangan yang sangat tidak suka, percayalah
Allah punya kehendak yang terbaik di situ. Dan satu hal saya mau sampaikan, bahwa tanaman kopi ini memiliki satu sensitivitas terhadap perubahan cuaca. Nah, sekali kopi ini diguyur oleh air hujan, dia akan mengeluarkan bunga-bunga yang indah sehingga akan menjadi buah kopi. Nah, pertanyaan reflektif yang bisa kita ungkapkan adalah, bagaimana dengan kita? Seberapa kita sensitif untuk menangkap berkat Tuhan di mana di dalam posisi kita saat ini? Semakin kita sensitif menangkap berkat Tuhan, menerima berkat Tuhan, maka akan semakin sensitif pula, akan semakin cepat pula reaksi dari kita untuk mengembangkan bunga-bunga syukur yang indah demi kemuliaan nama Tuhan. Sensitivitas untuk menangkap berkat Tuhan ini akan sangat menolong kita untuk tetap bisa mengucap syukur dalam aneka situasi, dalam aneka keadaan, sehingga hidup kita ketika dilimpahi rasa syukur akan membuat kita terus dalam hati yang gembira, dan sebagaimana diungkapkan oleh para tenaga ahli kesehatan bahwa hati yang gembira akan bisa meningkatkan imunitas kita, sehingga kita setidaknya bisa menghindari kemungkinan terserang oleh corona. Nah, ada juga dalam Alkitab bahwa hati yang gembira adalah obat. Nah, mari kita belajar dari kopi. Mari kita belajar dari yang ada di sekitar kita. Kalau kopi bisa dengan pasrahnya menerima apapun yang petani ingin lakukan kepada dia, supaya dia bisa menghasilkan satu kopi yang berkualitas bagus. Ketika kopi juga lebih sensitif menerima curahan berkat Tuhan, maka marilah kita juga seperti kopi ini. Kita melihat kehendak terbaik Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita, siapapun yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, dan dalam keadaan apapun kita saat ini. Marilah kita juga sensitif untuk bisa menangkap berkat Tuhan. Sekecil apapun, seremeh-temeh apapun berkat Tuhan, ketika kita bisa melihat dan menangkap berkat itu, maka akan lahir rasa syukur, dan bunga-bunga syukur akan mekar indah dari hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita nikmati kopi. Ini sekarang saya mau tunjukkan, ini adalah kopi Arabica yang sudah di roasting, ya. Ini seperti ini. Terus kemudian ini adalah kopi Arabicanya yang akan saya coba nikmati. Rasanya khas sekali, bau aroma